Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari materi Puebi, yaitu kata imbuhan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian dari imbuhan. Jadi, imbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan kepada kata dasar untuk mengubah atau menambahkan makna pada kata dasarnya. Jadi, imbuhan-imbuhan tersebut bisa diletakkan di awal, di tengah atau sisipan, akhir, dan awalan akhiran pada kata dasar. Ya teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis imbuhan, di mana jenis-jenis imbuhan terbagi dari 4 jenis, yaitu awalan, tengah atau sisipan, akhiran, dan awalan akhiran. Jadi, jenis imbuhan yang pertama kita jelaskan yaitu awalan. Awalan imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar disebut dengan awalan atau prefix. Contoh awalan me seperti dobrak ditambah awalan mendobrak. Contoh kalimatnya orang itu mendobrak pintu rumahku. Contoh kedua numpuk ditambah awalan menumpuk. Contoh kalimatnya yaitu tugas saya menumpuk. Contoh awalan ber yaitu kerja ditambah awalan bekerja. Tugas ditambah awalan bertugas. Lari ditambah awalan sama dengan berlari. Contoh awalan di yaitu buang tambah awalan dibuang. Miliki ditambah awalan di sama dengan dimiliki. Angkut ditambah awalan di sama dengan diangkut. Jenis imbuhan yang kedua yaitu sisipan. Sisipan ialah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Contohnya yaitu getar ditambah sisipan gemetar, tali ditambah sisipan sama dengan temali. Jenis imbuhan yang ketiga adalah akhiran. Akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada bagian akhir kata atau sufiks. Contohnya kata akhir kan atau i. Imbuhan ini sering dipakai sebagai pembentuk makna perintah seperti ambilkan, datangkan, bawakan, dan datangi. Contoh kedua yang berakhiran an seperti angkutan dan satuan. Jenis imbuhan yang terakhir yaitu awalan akhiran. Imbuhan ini disebut dengan konfiks dan diletakkan pada bagian awal dan akhir kata dasar. Contoh awalan akhiran seperti me dan kan. Contoh kalimatnya membangunkan, menambahkan, dan meletakkan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di fungsi imbuhan. Imbuhan berfungsi untuk membentuk kata benda yakni pen, pe, per, ke, ismewan, sasi, tas, penan, pean, peran, dan kean. Contohnya itu seperti perajin, penyapu, pelaut, dan wartawan. Contoh kedua, membentuk kata bilangan yakni se dan ke. Contohnya 10 dan ketiga. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di materi huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Hari Wijaya, Rahmat, dan Ardiansyah. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran. Contoh jenis ikan mujair dan mesin diesel. Contoh satuan ukuran 4 ampere dan 5 volt. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kenapa tadi waktu aku tanya sapinya di mana, kamu malah jawab enggak tahu. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama dan kitab suci. Contohnya Islam, Kristen, Buddha, dan Al-Quran. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari besar atau hari raya. Contohnya Januari, Mei. Contoh hari Senin, Rabu.
Contoh hari besar atau hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Gunung Merapi, Sungai Amazon, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketujuh atau yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya seperti, silahkan masuk Prof, mohon izin jenderal, dan terima kasih dokter.